Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Mr. Abdul di channel Edudul, Education from Abdul. Nah, masih melanjutkan video sebelumnya tentang perkuliahan online menggunakan Elena Nes. Nah, video kali ini saya mencoba untuk membuat versi singkat dari bagaimana cara membuat atau menambahkan heading banner. Heading banner ini berfungsi untuk menggantikan announcement dengan label nama mata kuliah. Jadi tidak hanya sekedar tulisan nama mata kuliah saja di awal mata kuliah kita yang kita ampu di Elena nanti, namun ada semacam seperti banner ya, heading banner yang bisa membuat tampilan webpage kita jadi lebih catchy atau good looking. Kemudian yang kedua, menambahkan subtab menu. Subtab menu ini kita nanti akan buat sebanyak 3 ya, untuk tab menu deskripsi mata kuliah, tujuan pembelajaran, dan CPL. Dan yang ketiga adalah mengedit topik, yaitu mengganti topik dengan judul materi pertemuan. Oke, kita lanjut saja langsung ke Elena. Nah, ketika kita sudah masuk ke application gate di UNES ACID, kita klik Elena di sini. Nanti akan masuk ke halaman, ada 2 pilihan, apakah ada Elena Arsip dan Elena Aktif. Kita pilih yang Elena Aktif untuk semester genap 2019-2020. Nah, setelah masuk, halaman di Elena adalah seperti ini. Untuk mengedit mata kuliah mana yang akan kita sunting atau kita edit, kita tinggal pilih di My Courses di sini. Ya, My Courses, mata kuliah apa saja silahkan dipilih untuk mana yang akan diedit. Nah, ketika itu sudah memilih, kalau ini adalah pertama kali kita mau melakukan editing di mata kuliah tersebut, tampilan awalnya adalah seperti ini. Ya, paling atas sendiri ada announcement, kemudian di bawahnya ada topik 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 16 topik. Menu-menu di atas ada dashboard dan daftar mata kuliah juga sama. Di navigasi di sebelah kanan itu juga daftar mata kuliah yang kita ampu ya. Kemudian ada partisipan di sini, peserta mata kuliahnya, kompetensi dan penilaian. Oke, kita mungkin akan melakukan editing untuk yang ini ya. Ini kebetulan masih kosong. Sebelum melakukan pengeditan, kita harus hidupkan dulu menu Turn Editing On ini ya. Kita klik di sini, Turn Editing On. Nah, di video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat, nah ini heading banner 1, ini heading banner beserta keterangan sapaan singkat gitu ya kepada mahasiswa tentang mata kuliah kita ya. Oke, ini kita beri 1. Nanti kita akan membuat ini yang pertama. Yang kedua adalah kita nanti akan membuat ini deskripsi mata kuliah. Nah, di sini kemudian tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran, ada tab-tab subtab menu itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita nanti akan mencoba membuat mengganti topik. Di sini sudah terganti. Kalau yang masih kosong ini topik 1, topik 2, topik 3 dan seterusnya. Nanti akan kita ganti menjadi nama pertemuan atau bab ya. Misalnya di sini pertemuan pertama akan membahas tentang keanekaragaman tumbuhan. Nah, ini hanya untuk mempercantik saja sih ini sebetulnya, tidak pakai yang seperti ini, label seperti ini juga nggak apa-apa, langsung tulisan ini aja ya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak gitu ya halaman dalam satu topik itu, kita bisa menggunakan ini sebagai pemisah antara topik yang pertama dengan topik yang kedua atau antara topik yang berbeda.
gitu. Jadi kita tahu oh sampai di sini untuk topik tertentu tersebut. Oke, itu 3 nanti akan kita pelajari dalam video ini. Baik, kita mulai dari yang pertama, itu bagaimana cara membuat heading banner ini. Saya pilihkan cara yang paling mudah saja ya, tidak perlu menuliskan skrip dan lain sebagainya. Yang diperlukan adalah di sini bantuan dari PowerPoint, atau kalau yang menggunakan WPS ya presentation WPS. Saya lebih suka menggunakan presentation WPS di sini. Kenapa? Karena ya ketika klik ini gambar misalnya, klik kanan kita bisa langsung melakukan dan sebagainya, crop, rotate dan seterusnya. Yeah. Okay. Kemudian selain PowerPoint atau WPS presentation, yang diperlukan di sini juga adalah light shot. Masih ingat ya tentang screenshot menggunakan light shot? Kalau misalnya belum aktif di sini, nah light shot tandanya adalah feather ini, apa namanya, bulu. Kalau sudah ada bulu ungunya di sini berarti light shot sudah siap untuk digunakan. Tetapi kalau misalnya belum, kita tinggal mengaktifkannya di menu pada start menu di sini, light shot kita klik. Klik nanti akan muncul di sana. Bagi yang belum install Lightshot, saya sarankan untuk menggunakan atau menginstal Lightshot segera. Oke, kita coba membuat untuk heading bannernya. Di sini ada halaman kosong. Kita bisa insert picture. Silakan bisa dipilih teman-teman semua mau gambar yang seperti apa yang mau dipakai. Oke, saya coba pakai yang mana ya? Oke, coba ini deh. Klik. Sorry, lalu oke, kita pakai gambar ini misalnya. Kita sesuaikan. Untuk banner biasanya persegi panjang ya bentuknya. Kemudian kita kustomisasi, boleh melakukan kustomisasi bebas, sekreatif ibu bapak semua. Kalau ini saya coba yang ya biasa aja sih, gini-gini aja. Misalnya kita kasih warna ini no line color, mau dituain dikit juga boleh, oke lah. Kemudian kita tambahin untuk yang horizontalnya di tengah. Warnanya bisa kita pilih, misalnya kita terbentuk menjadi transparan. Sini. Lainnya tidak perlu. Sudah, kita tinggal memberikan tulisan, misalnya mata kuliahnya adalah taksonomi tumbuhan. Dibuat besar sedikit ya, usahakan ini warnanya sama ya dengan ini yang diganti. Enggak sama, nggak apa-apa deh, ini aja. Taksonomi tumbuhan dari sini bisa beri warna putih. Oke. Kemudian kodenya 15J.
kecil. Sorry. Kemudian ini adalah mata kuliah wajib jurusan biologi. Nah, setelah itu kita slideshow. Nah, jadi besar. Kemudian saatnya untuk menggunakan light shot dengan pencet print screen di keyboard sebelah atas. Kemudian kita pilih select areanya. Nah, segini aja kali ya, perlebar dikit. Nah, tinggal klik save di sini atau Ctrl S. Oke, katakanlah custom header, enter, escape. Kita sudah punya file yang untuk kita masukkan ke sana nanti. Oke, kembali ke Elena. Nah, untuk membuat heading banner tadi kita bisa menghapus dulu announcement di sini. Klik edit kemudian delete. Apakah yakin mendelete? Oke, delete. Kemudian add an activity or resources. Nah, sini kita tambahkan sebagai label ya. Oke, add. Nah, di sini kita klik tanda arah panah ke bawah, masih ada banyak pilihan menu. Nah, kita gunakan yang insert atau edit gambar ya. Nah, kemudian klik browse repositories. Karena kita akan mengupload file dari komputer kita, maka klik upload, kemudian choose file. Nah, kita arahkan kepada file yang sudah kita buat tadi, ada di mana? Kalau nggak salah sih di data 2020. Monggo terserah ibu bapak menaruhnya di mana filenya tadi. Nah, ini kita bisa memberikan nama save as. Oh, belum masuk ya. Oke, kita ulangi. Nah, this one open. Tunggu, nah ini sudah masuk di sini. Kita beri nama misalnya header taxo 3. Oke, upload this file. Kemudian jangan lupa untuk mengklik description not necessary, karena kalau ini tidak diklik nanti sebelum save image kita harus memberikan penjelasan atau deskripsi tentang gambar itu di sini. Kemudian klik juga auto size di sini, nanti ukurannya akan menyesuaikan di device mana ketika itu digunakan, insya Allah tidak bermasalah. Kemudian alignment itu lokasi atau tempat, karena ini hanya berisi gambar saja, tidak ada teksnya, jadi mau ditaruh dimanapun, di atas atau di bawah is okay, tidak masalah. Oke. Kemudian save image. Nah, kita sudah punya heading banner. Tinggal save and return to course. Nah, sudah jadi headernya. Kalau ingin melihat bagaimana sih penampakannya di Elena, kita matikan dulu turn editing off-nya, kita klik. Oke, seperti ini pemirsa. Oke, berikutnya kita akan lanjut membuat tulisan seperti ini, sapaan bebas, monggo kerso. Ibu bapak bisa menuliskan apapun.
selain sapaan kita juga bisa memberikan gambaran singkat tentang mata kuliah tersebut, mungkin kajian materi dan lain sebagainya. Oke, kembali ke PowerPoint atau WPS presentation. Nah, punya saya sudah ada nih tentang taksonomi tumbuhan. Bisa ketik biasa, insert text dan insert shape ya, shape yang kotak ini kita bisa ganti warnanya sesuai selera. Oke, misalnya agak kecoklatan gitu. Sama, setelah itu kita slideshow dulu, klik slideshow, kemudian pencet print screen untuk mengaktifkan slideshow, kemudian kita select area, pilih daerah mana yang akan kita ambil, lepaskan dan save. Nah, kita simpan sebagai apa nih, header takso text, mungkin ya, bebas mau simpan sebagai apa monggo. Setelah save kita escape, kemudian kembali ke Elena. Ini kita nyalakan dulu editing, menu editingnya, turn editing on, kita klik kembali. Oke, kemudian kita tambahkan lagi add an activity di sini, tambahkan label. Kita pilih yang label. Seperti tadi langkahnya sama persis. Klik pilih insert edit or edit image, kemudian browse repositories, upload a file, kemudian choose file. Jadi filenya ditaruh di mana? Di mana kita panggil ke sini 2020. Oke, sini. Ya, this one. Header takso text. Header takso text. Kenapa kita perlu menuliskan di save as di sini ya? Karena bisa untuk mempermudah nanti untuk memanggil kembali, misalnya di server files, recent files kalau kita ingin menggunakan lagi. Dan upload this file, klik. Nah, description not necessary kita centang, ukurannya kita buat auto size dan ditempatkan di bawah. Kemudian save image. Kemudian save and return to course. Nah, tara, sudah ada di sini. Mau lihat kenampakannya seperti apa? Turn editing off. Nah, like this penampakannya. Sudah agak manis kan? Taksonomi tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yang kedua nih. Ada 3 menu, tab menu ini. Deskripsi mata kuliah, tujuan, dan capaian pembelajaran. Nah, oke, caranya adalah sama, kita hidupkan dulu turn editing on-nya. Tab-tab menu tadi juga sama, di activity, add activity sebagai label. Nah, masih di menu parents-nya ini ya. Oke, add an activity, label yang ada di bawah, resources label. Karena ini ada 3 tab menu, jadi ada semacam ya sedikit script yang dituliskan. Sudah saya tuliskan di sini, nanti tinggal copy paste saja. Nah, ini adalah script yang dituliskan sebagai ini untuk ukuran dan jumlah dari tabs ya, yang akan kita buat. Nah, ini dari judul dari tab menunya.
yang warna merah ini. Kemudian untuk yang warna hitam ini adalah deskripsi mata kuliah ibu bapak semua. Silahkan nanti diisi sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Oke, kita copy paste di sana. Kemudian kita bisa menambahkan juga, kalau mau menambahkan RPS kita cantumkan. Nah, secara spesifik gambaran mata kuliah bisa dijabarkan juga dalam RPS sebagai berikut, misalnya seperti itu. Kita tambahkan di label text ini, copy and then paste. Nah, RPS-nya mana? Nah, RPS bisa kita ambil di sini dengan cara melinkkan. Ini ada link, mentautkan file RPS yang kita miliki, ya, sama upload file misalnya, atau juga bisa dari URL dan lain sebagainya, tapi kita yang upload file aja. Untuk taksonomi semester genap 2020 ini taksonomi tumbuhan RPS, this one. Kalau kurang dari 2 MB bisa kita upload di sini ya, tetapi kalau lebih dari 2 MB kita cukup cantumkan URL linknya saja, yaitu URL link yang sudah kita upload di Google Drive misalnya. RPS upload this file. Nah, selesai. Kemudian untuk tab menu yang kedua kita tambahkan juga untuk tujuan pembelajaran. This one, perintah membuat tab menu yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah isinya, bisa diganti sesuai dengan mata kuliah ibu bapak masing-masing. Kita sorot dulu. Terus sekalian aja ya untuk yang capaian pembelajaran juga ini CPL. Untuk tujuan dan capaian pembelajaran bisa dilihat masing-masing di RPS atau di kurikulum ibu bapak semuanya. Copy dan paste. Oke, selesai. Kita save and return to course. Oke, sudah muncul di sini ada 3 menu ya. Ada 3 tab menu: deskripsi mata kuliah, tujuan, dan capaian pembelajaran. Kita klik, udah. Kalau ingin tahu penampakannya seperti apa, turn editing off ya. Namun sekalian saja kita akan mencoba tahap yang ketiga, yaitu mengganti topik 1, 2, 3 dan seterusnya ini dengan bab atau materi pertemuan kita. Kita klik gambar pensil ini ya. Klik. Misalnya pertemuan pertama kita akan membahas tentang keanekaragaman tumbuhan. Kita bisa memberikan angka di sini biar tidak lupa kalau ini materi yang pertama, dan tekan enter. Ingat ya, enter. Kalau tidak di enter nanti tidak akan berubah, kembali ke semula. Kemudian topik-topik yang lain sama caranya, gampang ya, seperti itu tadi, tinggal klik di sini. Kedua misalnya tentang sejarah dan perkembangan taksonomi. Oke, enter. Oke, kita lihat penampakannya seperti apa. Turn editing off, kita klik dulu. Selesai ya. Ini heading bannernya sudah ada, salam sapaannya juga sudah ada, deskripsi mata kuliah, tujuan dan sebagainya juga ada. Bagaimana mengedit atau mengganti topik menjadi judul materi juga sudah kita lakukan. Oke, demikian
presentasi di video kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.